Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai para ulama, para ustadz, para ustazah, para ulama Darut Tauhid Peduli yang selalu membersamai kita, memfasilitasi pertemuan kita pada siang hari ini. Ayah, bunda yang disayang sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amal ba'du. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Masuk Bun, masuk. Enggak boleh duduk di tengah jalan. Kata nenek itu berbahaya. Ya, karena bisa menghalangi orang yang mau masuk ikut kajian. Baik. Bunda, apa kabarnya? Udah makan semuanya? Belum? Siapa yang tadi bilang belum? Tadi mana yang bilang belum? Ganjel ya, Bunda. Bunda nggak puasa kan? Enggak, ini dengan cinta. Jangan sampai nanti karena kelaparan jadi nggak fokus ya dengan pertemuan kita, karena saya datang jauh-jauh dari Jakarta. Bunda juga meninggalkan keluarga, meninggalkan tugas-tugas. Kan kalau tugas-tugas Bunda itu kan luar biasa sibuk ya Bun. Bunda itu manusia yang paling sibuk di dunia. Mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Itu sibuk luar biasa ya. Jadi Bunda, mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita ya Bun. Dan Allah mampukan kita menjadi hamba-hamba yang salehah, menjadi pasangan yang saleh-salehah, yang bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah pula. Nah, yang ini gak cukup dengan amin nih. Harus pakai ilmu, harus mau belajar, dan harus ada amal nyata. Jadi kalau kita jujur, kata Nabi, Allah akan mengabulkan cita-cita kita. Jadi misalnya gini, supaya anak-anak jadi anak yang soleh, amin. Amin. Tapi kalau nggak jujur tuh gimana Bun? Nggak mau belajar jadi ibu, jadi montir aja, ada sekolahnya nggak? Harus ada ilmunya. Bikin nasi goreng deh. Ada ilmunya nggak? Saya kalau bikin nasi goreng dijamin, insya Allah nggak enak, karena nggak bisa masak. Ya udah bilang dulu, memang kelemahannya nggak bisa masak, tapi mengoleksi resep. Ya, jadi bikin nasi goreng aja harus pakai ilmu. Bayangin gimana mendidik anak-anak supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dunia akhiratnya. Ibu-ibu sudah tahu belum tujuan dari kita mendidik anak-anak? Udah tahu belum Bu? Tujuannya apa nih? Apakah supaya nanti setelah anak-anak kita sukses beliin kita rumah? Bukan ya. Apakah nanti di hari tua jagain kita? Apa Bu? Terlalu abstrak ya. Apa tujuan kita mendidik? Kan kita ini setiap hari membaca Al-Quran ya Bunda ya. Minimal setahun sekali khatam nih, kalau bunda-bunda saya lihat nih setahun 2, 4, bisa 3 kali, bisa 4 kali khatam nih. Jadi sudah disampaikan bahwa tujuan kita mendidik anak-anak adalah agar mereka terbebas dari api neraka. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah panggil hanya kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak panggil ya ayuhan nas. Karena hanya orang-orang yang beriman yang mau hidupnya ditata, diatur oleh Allah. Kalau orang yang nggak beriman itu dia ngatur dirinya sendiri. Oh, ini diri saya mau sholat kayak mau enggak tuh urusan saya. Ini badan saya mau tutup atau saya buka, you can see my ketek, itu terserah saya. Padahal ini bukan badan-badan,
kita. Ini cuman hak guna pakai, bukan hak milik. Ya bun. Jadi aurat tuh harus ditutup karena aurat nih jasad nih fisik kita ini bukan milik kita. Ada 4 hal yang bukan milik kita yang dipinjamkan dan nanti akan Allah tanya pertanggungjawabannya. Umur, diberikan umur tuh habis menjadi amal apa? Jasad ini habis dimakan cacing sudah jadi amal apa? Mata diciptakan dipinjamin sama Allah, sudah belum pandai ditundukkan? Karena perintahnya, wahai laki-laki beriman, wahai perempuan-perempuan beriman, tundukkan pandangan matamu. Dan itu perintah. Jadi nggak boleh tuh mata dipakai untuk melototin anak kalau lagi marah, main games aja, gitu. Main aja, main gadget aja. Padahal gadget siapa yang beliin, Bu? Orang tuanya siapa? Kita. Yang beliin pulsanya siapa? Kita. Kita udah belajar belum tuh? Udah kasih persiapan belum? Udah kasih satu fundamen yang kokoh belum sama anak-anak kita? Kita tahu nggak bahaya apa yang kita berikan dalam genggaman anak-anak kita? Anak-anak kita bisa di dalam rumah, Bu, ada di samping kita mungkin, tetapi jiwanya berselancar di dunia maya. Dan yang parahnya, tidak sedikit para ibu, para ayah yang memberikan gadget kepada anak-anaknya tanpa persiapan lebih dulu. Mana yang hak dan mana batil. Mendidik anak itu sesuai selera, sesuai cita-cita dan keinginan orang tuanya. Saya pengen anak saya jadi dokter ya, jadi dokter. Padahal anaknya nggak mau jadi dokter, anaknya mau jadi guru. Boleh nggak? Boleh. Anaknya nggak mau jadi guru, mau jadi artis. Boleh nggak? Boleh nggak? Benar. Cantik dan soleha. Coba lihat artis-artis muda sekarang. Muda-muda, cantik-cantik, soleh-soleh. Masya Allah amalnya. Punya satu kajian yang besar yang mengajak pemuda-pemudi berhijrah. Kita kan solehanya baru-baru aja, bentar nggak sih? Itu juga karena diajak ngaji sama tetangga. Tapi artis-artis sekarang muda-muda, cantik-cantik, ganteng-ganteng, soleh-soleha. Jadi profesi itu ada 2 sisi ya. Apapun profesi, mau dokter, mau insinyur, mau guru, mau ustadz, mau artis, itu ada yang artis yang islami, tapi juga tidak sedikit artis yang jahili. Ada juga ustadz yang islami, tapi tidak sedikit ustadz yang jahili. Emang Bunda tahu dari mana? Tahu. Pada suatu hari saya diundang ceramah di penjara Sukamiskin di Bandung. Ada ustadz di sana, ketemu. Jadi semua profesi itu ada 2, ada yang islami dan ada yang jahil. Termasuk kita sebagai orang tua. Orang tua itu profesi, maka be a professional parent. Jadi ibu itu profesi, nggak bisa nyambi, nggak bisa minta cuti, nggak ada pensiunnya. Tadi kan ku anfusakum wa ahlikum naro, sampai kapan tuh? Sampai, bukan tutup, sampai kakinya nginjak surga. Jadi anak saya tuh udah besar-besar ya Bunda, sudah ngantor. Tapi saya dan suami itu masih tetap mengingatkan akan pentingnya. Bunda maju dikit boleh nggak? Ada yang datang. Barang siapa yang memberikan tempat kepada saudaranya, melapangkan tempat buat saudaranya, nanti Allah akan lapangkan tempatnya di surga. Gitu ya Bunda. Maju, saya nggak gigit Bun. Maju. Ayo maju. Yang depan berkenan maju Bunda, berkenan maju. Nah, jazakumullah khairan katsiran. Jadi saudara-saudaranya yang datang bisa duduk, kita bisa bersila ukhuwah, saling ingetin, saling menyemangati dan bermanfaat. Gitu ya. Baik, jadi kita sudah tahu nih tujuan dari pendidikan anak-anak kita
agar mereka terbebas dari panasnya api neraka. Jadi waktu anak-anak saya sudah kerja, sudah ngantor, kalau Ramadan tuh masih diingetin, iktikaf dong Mbak, I'm busy, sibuk. Tapi ini Ramadan, di mana banyak orang yang tidak semuanya bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ada yang sudah wafat, karena wafat itu kan tidak datang kepada yang tua ya Bun ya. Kemarin kita lihat ada anak saleh, belum 23 tahun, dia doain jutaan orang, bahkan didoain oleh ulama, Masya Allah. Dan maut itu tidak datang kepada yang sakit, sehat-sehat walafiat. Jadi saya ingatkan, tetap ingetin, mesti iktikaf, mengoptimalkan waktu. Sampai anak saya bilang, nih mama tahu nggak, teman-teman kantor saya ini ibunya nggak kayak mama loh. Jadi mama sampai kapan nih nyuruh aku terus begini, terus-terusan begini. Apa saya jawab? Sampai kaki kamu nginjek surga. Karena itu perintahnya. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga, wahai orang-orang yang beriman, jagalah. Kok keluarga? Jagalah dirimu dulu. Jaga hak-hak Allah, hukum-hukum Allah. Bagaimana cara menjaga hukum-hukum Allah? Jaga apa yang diperintahkan, kita tunaikan. Sami'na wa ata'na. Jangan mengambil sebagian perintah tapi menolak sebagian yang lain. Larangan pun demikian. Larangan itu bukan hanya tidak boleh durhaka kepada orang tua, bukannya tidak boleh berzina, bukan hanya tidak boleh minum khamar, gibah temannya boleh nggak? Dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Dan berapa banyak orang yang kemarin di bulan Ramadan, dia tuh kalau siang-siang dikasih bolu nggak mau karena lagi puasa, tapi dia ngunyah bangkai saudaranya. Nah, kalau kita sudah mampu menjaga hukum-hukum Allah dengan memohon pertolongan Allah, kita menunaikan seluruh perintah, dan walaupun dengan tertatih-tatih kita menjauhkan seluruh larangan, maka kita bisa menjaga anak-anak kita dari panasnya api neraka. Itu tujuan kita, mendidik anak-anak kita. Jadi dia boleh jadi apa saja, jadi dokter, jadi guru, tapi harus jadi ustadz dan ustazah, orang yang mengajak kepada kebaikan agar berkah dan penuh pahala. Jadi dokter boleh tapi soleh, jadi artis boleh tapi soleha, ya. Dan jadi apa saja profesi mereka harus mampu memberikan kebaikan kepada manusia. Jadi orang tua harus punya ilmunya, Bunda. Nggak bisa kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan keinginan dan cita-cita kita. Kita harus mendidik mereka sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, menjaga mereka dari panasnya api neraka. Harus memiliki nilai, value, nilai apa yang kita miliki. Ada orang tua mendidik anak-anaknya berdasarkan nilai ekonomi. Kamu Bunda sekolahkan sampai S3, tapi setelah itu setor. Kenapa? Karena mendidiknya berdasarkan investasi ekonomi. Mau bayar sekolah mahal tapi nanti setor. Nah ini orang tua seperti ini, kalau lihat raport anaknya ada bunga mawarnya, itu pasti stres luar biasa. Nggak menyadari bahwa anaknya bukan manusia yang mahir dalam segala bidang. Atau ada orang tua yang mendidik anaknya berdasarkan pengalaman buruk, pokoknya masih masuk kedokteran. Emang kenapa Bun? Soal dulu Bunda nggak lulus. Padahal anaknya tidak mau jadi dokter. Maka mendidik anak-anak kita ini harus dengan ilmu, kemampuan, perjuangan, meminta selalu pertolongan Allah, agar Allah mampukan kita menjaga mereka dari panasnya api neraka. Termasuk ketika kita menggunakan teknologi. Bunda, teknologi ini sangat membuat hidup kita begitu nyaman ya.
Saya tuh sekarang ini bisa loh kayak santriwati ikut kajian kitab setiap pagi ada online. Ketika pandemik ada 2 tahun kita ada di kamar, di rumah, tidak bisa lebih leluasa beraktivitas. Ada teknologi, anak-anak kita sekolah di rumah. Coba bayangin kalau nggak ada teknologi. Jadi gadget itu bisa menjadi manfaat, bisa menjadi mudarat bagi kita. Kalau kata Ustadz Hana Ataki itu menambah follower itu menjadi jihad yang terbesar. Kenapa? Karena banyaknya follower akan lebih banyak beliau bisa mengajak pemuda-pemuda untuk berhijrah. Jadi sosmed ini ajang silaturahim. Dulu saya kuliahnya di Jerman, Bu, bukan di Kairo. Punya sahabat yang ngajarin bikin belado. Punya sahabat ya dari datang sampai saya pulang. Sampai ketika anak saya S1 itu, anak saya double degree, harus 1 semester di sana, ngekosnya tuh di rumah dia. Gimana cara membangun silaturahimnya? Lewat gadget, lewat sosmed. Tahu dia masak apa, kan di sana kan nggak ada mie ayam, tapi dia posting jauh dari dapur gue deket. Wah, emang pintar masak. Saya tahu dia sakit, saya tahu dia seneng, saya tahu dia nggak seneng. Teman SD, teman SMA, bahkan teman TK, tiba-tiba saya dikirimin foto saya lagi nari apa gitu, nama judulnya nggak ngerti, saya udah lupa itu namanya tarian apa. Waktu saya taman kanak-kanak TK. Dari mana? Sosmed. Tapi sosmed juga bisa menjadi ajang yang mudarat ketika kita tidak jujur, nggak lurus niatnya. Dan anak-anak kita itu mereka peniru yang sangat ulung. Kalau kita ingin nih anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang saleha, yang tangguh, lihat bagaimana kita. Kalau kita curhatnya di sosmed, ya anak-anak ngikut. Tapi kalau kita bangun pada sepertiga malam, tanamkan kepada anak-anak kita, memberikan pengenalan, fondasi yang kokoh, bersyukur, ya karuniakan anak. Diberikan amanah, tidak semua orang tua itu diberikan kepercayaan untuk mendidik anak-anak. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Berapa tahun? Baru diijabah sama Allah. 70 tahun itu doanya baru diijabah. Bahkan ada riwayat yang mengatakan 90 tahun berdoa, bermunajat baru dikaruniakan anak. Nah, kita punya anak udah berdoa 70 tahun. Terus dikasih amanah, diberi kepercayaan, bagaimana apakah kita menjadi manusia, menjadi hamba yang menjaga amanah ini. Jadi sosmed ini ada manfaatnya, tapi juga banyak mudaratnya. Ya, dengan gadget anak-anak yang tidak diberikan pengetahuan atau fondasi yang kokoh bisa menjadikan gadget ini ladang pamer. Sekarang ini bahkan bukan hanya kita diperintahkan untuk menjaga lisan, tapi menjaga telunjuk. Kita dengan mudahnya berkomentar, bukan kita. Banyak orang dengan mudahnya berkomentar dengan aktivitas saudaranya. Ini ujian tersendiri bagi kita. Ujian di mana sudah tidak terlalu banyak ya ranah privasi, karena semuanya ikut dalam sosial media. Jadi untuk menjaga anak-anak kita dari dampak buruk sosmed, maka kita harus menjadi teladan. Karena ibu itu al-ummu madrasatul ula, dia itu sekolah pertama, dia itu murabbiyah, dia itu qudwah hasanah. Jadi Bunda, kalau kita menjadikan sosmed ini ladang amal saleh, maka anak-anak kita akan ikut. Anak-anak kita akan nurut.
menjadikan sosmed ini ladang untuk memberikan kebaikan bagi manusia yang lain. Karena perintahnya bukan menjadi anak yang saleh, tapi menjadi anak yang hanif dan anak yang muslih. Apa hanif? Dia berpihak kepada kebenaran. Kalau zaman sekarang ini banyak dampak dari sosmed ini, mendidik anak-anak menjadi raja. Dia bisa menjadi raja pada sosmednya, pada akunnya sendiri. Kalau dia nggak senang sama orang, dia bisa blok. Kalau dia nggak senang dengan komentar, dia bisa delcon, dia left. Jadi secara tidak sengaja mendidik kita dan anak-anak kita menjadi orang yang flyer itu ngabur dari permasalahan. Rentan, tidak mau melewati proses, maunya serba instan. Karena kalau lihat di sosmed itu kan semuanya serba indah, serba cepat, serba bahagia. Kita nggak tahu ujian apa yang akan diberikan Allah kepada setiap kita. Kita lihatnya aja rumput tetangga lebih hijau, tapi setiap dari diri kita adalah peserta ujian. Wala nabluwakum bin syai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Sebuah keniscayaan akan aku berikan, pasti aku berikan sedikit ketakutan, kesedihan, kekurangan, semua dari kita, karena manusia itu peserta ujian. Jadi jangan terlena, jangan tertipu dengan manisnya dunia sosial media, tapi jadikan dia sarana kita untuk memberikan kebaikan. Share apa? Resep misalnya. Saya tuh kalau mau bikin apa-apa lihat YouTube, lihat IG, masak ini, masak itu. Karena anak-anak saya suka makan, ibunya suka masak. Kalau pesan-pesan online lama-lama bosan kan gitu, terus belajar dari mana? Dari sosmed. Ikut kajian dari mana? Dari sosmed. Tapi juga bisa menyebarkan fitnah. Maka lihat bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Setelah bersyukur, apa yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita? Iya bunaya, la tusyrik billah. La tusyrik, nyambung ayatnya, alhamdulillah. Karena ini fondasi kita mendidik anak-anak kita. Ketika kita bersyukur, diamanahkan anak-anak yang luar biasa, sehat, tidak cacat, muda, ya luar biasa, ya matanya begitu indah, ingusnya istimewa. Bersyukur kita, maka tanamkan kepada mereka akidah yang kokoh bahwa kita ini bukan milik mereka. Mereka bukan milik kita, mereka amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Nanti mama ditanya sama Allah, kenapa nggak ajak abang ke masjid? Nanti papa yang ditanya sama Allah, kenapa nggak ajak kamu ke masjid? Nanti Umi yang ditanya sama Allah, kenapa nggak ngajak berpuasa? Kalau anak-anak kita kan puasa yang wajib insya Allah ya. Kalau puasa sunnah itu masya Allah ya anak-anak kita itu, karena orang tuanya, karena kitanya tuh memberikan semangat, menjadi teladan, anak-anak ikut puasa sunnah. Karena yang wajib itu dikerjakan mendapat pahala, yang sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan ya rugi dong. Masa nggak apa-apa? Barang siapa yang tadi pagi tidak sholat 2 rakaat qobliyah subuh, dia tidak mendapat emas sepanjang gunung Uhud. Siapa yang tahu tuh gunung Uhud panjangnya berapa kilo? Udah pernah umrah bunda? Udah pernah haji? Udah lihat, udah pernah ke Uhud kan? Lihat itu berapa kilo? 7,5 kilo tuh, itu emas semua yang Allah berikan kepada orang-orang yang sholat 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh. Kira-kira nggak apa-apa kalau nggak dapat, apa rugi? Tadi katanya nggak apa-apa. Kekayaan itu kan soal rasa ya bun ya. Banyak orang yang bisa beli makanan segalanya tapi nggak boleh makan sama dokternya.
Gak boleh makan manis karena diabetes. Gak boleh makan kacang-kacangan karena asam urat. Gak boleh makan ini itu karena kolesterol. Jadi yang makan siapa? Mbaknya di rumah. Kasurnya itu tinggi, harganya puluhan juta, tapi tidurnya pakai obat. Beda sama angkot-angkot, tidurnya tuh di pinggir, ngeletak gitu, tapi nganga. Itu rezeki Allah yang kasih. Uang itu cukup nggak buat kita? Cukup Bu, saya kasih 1 M cukup. Nggak usah mikir-mikir, udah pasti nggak cukup. Kenapa? Karena anak cucu keturunan Adam punya 1 lembah emas, dia mau lembah yang kedua. Jadi jangan tertipu dengan dunia sosmed, tapi gunakan dunia sosmed menjadi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Apa yang Bunda punya? Bunda punya kemampuan untuk masak, sharing tentang resep. Bunda punya kemampuan akuntansi, sharing bagaimana caranya memanage. Bunda punya kemampuan bahasa Arab, share 1-2 huruf yang Allah berikan 1 huruf 10 kebaikan. Apa ruginya, Masya Allah. Dan jadikan anak-anak kita mengikut kebaikan-kebaikan orang tuanya. Saya ingat dulu puasa Senin Kamis itu, saya nggak tahu fadilahnya apa. Sejak SMA sudah ikut-ikutan orang tua saya. Yang saya tahu kalau bukanya enak. Buka puasanya tuh mejanya rame dan boleh duduk yang bagi orang puasa. Yang nggak puasa minggir. Privilege banget kan duduk di meja itu. Ini puasa sunnah nih, bukan wajib. Kita nih kepengen anak-anak berkata-kata yang mulia kepada kita, karena ngomong sama orang tua itu Bunda nggak cukup dengan kata-kata yang baik, nggak cukup dengan kaulan ma'rufan, tapi kaulan kariman, memuliakan. Nah kira-kira gimana tuh anak-anak kita mau belajar bahasa yang mulia, kata-kata yang memuliakan, kalau kita ngomong sama dia nadanya tinggi. Kira-kira kalau anak kita ngomong sama kita tinggi, siapa itu yang ngajarin? Siapa Bun? Astagfirullahaladzim. Itu bahayanya kalau nggak punya ilmu, atau ilmunya banyak tapi nggak bermanfaat. Makanya setiap hari itu kalau kita datang ke kajian-kajian kan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilman la yanfa. Ilmu yang tidak bermanfaat bagi kita tuh ya Allah, lindungi kami. Banyak ilmunya, titelnya panjang. Dokter Andes, SD, SMC, SMA, MCK, semua banyak panjang. Tapi tidak menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Kalau perintahkan untuk tundukkan pandangan mata, tunduk. Didik anak-anakmu sesuai dengan zamannya, didik. Sekarang zamannya sosial media. Bagaimana caranya anak-anak kita bentengi dari resiko-resiko yang negatif. Berinfaklah di waktu lapang dan di waktu sempit. Ya Allah, sekarang ini lagi musim setelah pandemik ini banyak yang pemasukannya terjun bebas. Banyak dari kita. Tapi tidak menghalangi kita untuk tetap berinfak. Karena ketika kemarin kita bertemu dengan bulan Ramadan dan goals atau tujuan yang ingin dicapai bagi peserta-peserta Ramadan itu, mereka mampu meningkatkan derajatnya dari orang-orang mukmin menjadi orang-orang muttaqin. Kan gitu perintahnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum itu terus menerus, nggak hanya di bulan Ramadan, terus menerus menjadi orang bertakwa. Nah kita nih udah puasa Ramadan, udah puasa Syawal, udah bayar zakat gitu ya, terus kita bilang saya udah bertakwa loh, bisa nggak? Bisa nggak Bun? Nggak bisa. Sebelum ada ciri-ciri yang Allah gambarkan di dalam surat Ali Imran ayat 133-134.
Wasari'u ila magfirati min rabbikum wal jannati arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan. Karena walaupun kita menuntut ilmu, kita meminta pertolongan Allah, kita berjuang untuk menjadi ibu yang salehah, tapi kita tetap manusia yang punya banyak salah dan hilaf. Maka ketika hilaf kita bersegera, beristighfar. Itu sebabnya istiqomah itu selalu digandengkan dengan istighfar. Setelah amal-amal saleh, setelah sholat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus kita ngapain? Istighfar. Karena banyak kekurangan-kekurangan dari sholat kita, banyak kekurangan-kekurangan dari amal-amal kita, jadi ibu, jadi orang tua, banyak kurangnya. Maka bersegera menuju ampunan. Surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi, lebih luas dari langit. Langit itu apa? Galaksi-galaksi. Bukan hanya galaksi Bima Sakti yang kita huni, tapi juga galaksi-galaksi yang lain, Andromeda. Dan Bunda kalau senang dengan lihat meneropong bintang-bintang dan fenomena alam itu, Masya Allah, betapa kecilnya kita, lebih kecil dari debu yang berterbangan. Tapi surga luasnya lebih luas dari itu semua, yang diciptakan khususon bagi orang-orang yang bertakwa, yang ciri-cirinya itu allazina yunfiquna fis-sarai wad-dara. Orang-orang yang berinfak bukan hanya di waktu lapang. Memang tahun-tahun sebelumnya itu kita tuh gemar banget berinfak, 10 juta, 100. Kenapa? Mau saya bawa pulang. Kan harta tuh kan dibawa mati ya. Asal dititipin anak yatim, pembangunan masjid, orang-orang fakir. Begitu pandemik datang, Allah mau lihat masih percaya gak sih dengan Ar-Razzaq? Ketika masa sempit, mungkin sakit, kita tetap berinfak. Karena itu ciri-cirinya. Allazina yunfiquna fis-sarai wad-dara wal kaziminal ghaiz wal afinan 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang gemar menahan marahnya sama anak-anaknya. Kalau mau marah gimana? Istighfar dulu. Kalau perlu wudu, karena marah itu datangnya dari api. Api itu akan padam dengan air. Dan orang-orang yang gemar memaafkan sama anak-anak, ya Allah, dulu juga waktu saya umur 20 tahun belum sesoleha sekarang. Ya, kita tuh kepengen anak itu cepet-cepet pintar, cepet-cepet hafal Quran, cepet-cepet soleha. Padahal kita kan baru-baru aja solehanya. Kita suka nggak jujur sama anak-anak kita. Dan kita gemar berbuat kebaikan karena Allah sayang, Allah cinta kepada orang-orang yang senang berbuat kebaikan. Jadi sosmed ini ajang untuk kebaikan dan menjadi qudwah hasanah bagi keluarga kita, khususnya bagi anak-anak kita. Dan Bunda, kalau kita mau memberikan gadget kepada anak-anak kita, harus ada fondasi yang kokoh sejak mereka dini. Umur 5 tahun, umur 3 tahun tuh jangan buru-buru dikasih gadget. Karena gadget ini ya Bun ya, bisa jadi menjadi kita tuh transfer tugas. Yang mestinya menenangkan anak-anak itu kita ibunya, yang menghibur anak-anak tuh kita ibunya. Kita boro-boro kita langsung kasih, lihat nih upin. Kita kasih gadget supaya anak kita diam. Nanti kalau anak kita udah kesenangan main, yang dimarahin, yang bingung dia sendiri. Kok bingung ya? Heran saya tuh. Padahal yang kasih gadget juga dia. Tapi berapa banyak orang tua itu yang membuat anaknya diam dengan gadget. Biar anteng, seneng kan kalau orang tuanya anteng. Kalau anaknya anteng, orang tuanya seneng. Bisa nyapu, bisa nyetrika.
Pada nyapu nyetrika itu sekunder. Nanti kalau nyapu anak-anak udah tidur, udah sekolah tuh, kita nyapu. Kan tadi sibuknya mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Baru beres tuh kerjaan kita. Pengen nggak punya surga di bawah telapak kakinya? Ya harus repot. Kuncinya nih, resepnya, rahasianya harus mau repot. Jadi ibu tuh repot dengan keluarga, ya walaupun repot dengan keluarga, repot membangun hubungan yang mesra dengan Allah. Kalau pada siang hari itu sibuknya luar biasa, sepertiga malam dia tidak pernah lewatkan tempat curhat. Jadi curhatnya nggak pernah di sosmed, ya nggak pernah tuh. Saya tuh suami saya nggak pulang 3 hari, udah 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Bang Toyib ya, makanya bukannya curhat sama Allah, ya Rob, ya Rob, ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikan hati, pulangin tuh laki saya, gitu kan gitu. Ini curhatnya di sosmed, bukannya dibantuin yang nggak baca, malah dibully. Ya kamu sih nggak bisa jadi istri yang baik, alih-alih dikasih dukungan malah dibully. Kalau kita enggak. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, 2 rakaat tuh kurang. Kenapa? Masalahnya banyak, maunya segunung. Mau anak-anak kita soleh, mau nanti mantunya juga soleha, mau kerjaannya yang menyenangkan, bukan hanya banyak uang tapi bermanfaat, muslih. Ya Rob, bangunkan, misalnya anak kita senang ngajar, bangunin sekolah buat dia gitu. Nih ibu-ibu kan nggak pernah berhenti berdoa ya, sebutin itu. Yang pertama, 2 rakaat pertama buat kita dan suami, buat orang tua, buat adik kakak. Rakaat yang kedua, 2 rakaat yang kedua itu apa? Untuk si abang. 2 rakaat yang ketiga buat si kakak, kan gitu. Rakaat yang kedua yang keempat buat si adek. Kan permintaannya beda-beda. Udahannya apa? Lega. Lihat anak tuh juga, masya Allah, sini nak, dipeluk. Bunda tuh gini, teriak-teriak karena kita tuh bukan ikut teriak, kita peluk. Kenapa? Udah kita serahkan kepada Allah. Tinggal kita berupaya. Lihat bagaimana hebatnya Ibu Siti Hajar. Perempuan yang mulia, akidahnya kokoh, amal salehnya luar biasa. Diuji, ditempatkan di Bakkah. Bulan depan akan datang bulan Zulhijjah, di mana kita menapak tilas perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Dan karena beliaulah saya itu diberi kepercayaan oleh beberapa travel untuk menemani jemaah umroh, bukan untuk ibadah umrohnya, karena saya bukan ustazah, tapi untuk mengambil pelajaran penting. Karena pernah ada perempuan yang hebat, kita menapak tilas sa'inya, kita menapak tilas tawafnya, kita menapak tilas membangun anak-anak yang saleh, yang tangguh, yang ujiannya itu bukannya dibully, mau disembelih, tapi yang dipikirkan uminya. Ketika Ibrahim alaihissalam datang itu nggak setiap hari. Mungkin setahun sekali datang untuk memberikan kabar. Iya Bunaya, lihat kekuatan komunikasi yang penuh cinta. Jadi bukan memanggil nama, bukan wahai Ismail, tapi iya Bunaya. Belajar lagi kita dari super family keluarga Ibrahim alaihissalam. Jadi umroh itu kita setelah selesai ritual umroh yang telah kita lakukan, wajibnya, sunahnya, kita belajar bagaimana membangun keluarga sehebat keluarga Ibrahim alaihissalam. Kita menelusuri tawa dan tangis Rasulullah SAW. Turun ayat-ayat di sana. Kita melihat bagaimana membangun. Jangan rabun dekat, itu kan Nabi. Kita kan manusia biasa. Itu kan Ibu Siti Hajar istri Nabi, saya kan perempuan biasa. Karena walaupun Ibu Siti Hajar seorang istri Nabi,
istri Rasul, tapi dia diciptakan dari jenis manusia. Artinya kita tuh bisa menghidupkan surah sunnah dan keteladanannya. Jadi ketika diuji dengan ujian yang berat, jangan curhat ke sosmed, tapi apa? Sabar. Sabar tuh bukan saya sudah sabar. Itu namanya sinetronnya. Sabar itu apa, Bun? Sabar itu tangguh, tekun, teliti, tanggap. Ketika suaminya meninggalkan, wahai suamiku, kalau ini perintah Allah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Maka ketika ujian begitu mencekam, menghipit, dia sa'i. Jadi secara legal fikih memang sa'i itu ada di sofa di marwah, tapi spiritnya, semangatnya ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Ujiannya aja menggapai air, tapi air itu kan simbol dari rezeki, dari ketenangan, kebutuhan yang primer. Sa'inya di sofa, di marwah, di sofa, di marwah, tapi rezekinya ada di kaki Ismail. Insya Allah ya Bun, dengan pertolongan Allah kita mau belajar sa'i, berjuang mendidik anak-anak kita setangguh Ismail alaihissalam, yang ketika dia mau disembelih, kira-kira Nabi Ismail takut nggak Bun disembelih? Takut nggak? Takut nggak Bu? Takut Bu, anak kecil disembelih masa nggak takut? Ini segede gini terus bocah tuh ngumpet. Takut. Nabi Ismail itu bukan malaikat. Tapi rasa takutnya tidak menghalangi dia untuk taat, tunduk patuh kepada Robnya. Jadi anak-anak kita tuh nggak takut dibully, nggak takut ditinggalin teman-temannya. So, lo nggak mau teman sama gue? Kan kalau anak-anak zaman sekarang tuh ngancemnya apa? Nonton dong nih, komen nih. Kalau nggak, lo gue. Kan nggak tidak sedikit anak-anak yang takut kehilangan temannya. Tapi kalau anak-anak kita yang kenal siapa Robnya, tahu bagaimana manusia hebat itu, lo nggak mau ketemu sama gue? Emang masya Allah, masalah Allah. Bumi Allah ini luas dan kita mencontohkan. Disembelih nih Bu. Apa yang dia bilang? Nabi ikat saya ikat supaya saya nggak merontak. Kalau berani enggak, ya jadi go gitu dong. Ini enggak ikat, minta diikat supaya nggak merontak. Setelah itu apa? Minta dibuka bajunya. Bukan karena kepanasan. Dia bilang apa? Ya abati, ini baju saya. Kalau banyak darahnya nanti Umi sedih ngelihatnya. Masya Allah. Udah mau meragang nyawa, tapi yang dipikirin ibunya. Masya Allah. Dan itu bukan gak mungkin anak-anak kita seperti itu Bu. Kalau kita mau belajar, jadi ibu yang tangguh, yang penuh cinta. Manggilnya tuh ya bunaya, nggak manggil anak, apalagi manggilnya pakai nada tinggi. Hehehe. Nah, gitu. Di sini emang nggak ada ya, insya Allah. Atau nggak beda? Kalau nggak beda, banyak-banyak istighfar, termasuk kepada yang bicara. Jadi Bunda jangan pikir saya tuh yang lemah lembut, rajin menabung, suka membantu ibu. Oh itu Ruri ya. Jadi kita sama-sama belajar dan sama-sama saling mengingatkan. Salah satunya lewat sosmed. Itu banyak kajian-kajian parenting. Gimana sih ngomong sama anak muda? Gimana sih ngomong sama anak-anak? Karena kita nggak bisa mendidik anak-anak kita sebagaimana kita dididik oleh orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu mah beda, bukan zaman milenial, zaman kolonial dulu. Ya, kalau manggil tuh bang teriak-teriak, kenapa jauh rumahnya gede-gede? Sekarang mah nggak usah teriak-teriak, bisa juga. Dengeran. Kalau dulu jauh-jauh. Lagian kalau ngomong jauh-jauh tuh harus teriak-teriak. Nah sekarang banyak orang tua rumahnya nggak gede tapi tetap teriak. Udah salah belum? Anda kan berisik ya. Kenapa? Karena jauh. Tapi kalau deket-deket, udah salah belum? Anak-anak seneng nggak gitu? Iya sekarang gitu kan. Daripada salat pulang gitu. Kayak gitu mana anak 4 berisik ibunya.
Kayak kalau ngomongnya tuh segini, selancang gini. Bikin PR lu. Kan nyanyi 1 jam doang. Kan punya bunda kan, mama bunda ambil. Gitu di depan. Mana punya bunda? Mana? Bukannya bersyukur udah kasih pinjam. Ini kan suka mengetawakan kita sendiri ya. Mudah-mudahan jadi banyak bertaubat, banyak beristighfar ya. Bukannya tuh kepengen punya anak seperti Nabi Ismail, tapi perilakunya jauh dari ibu Hajar. Bayangin tuh Bun, udah gitu, udah dapat zam-zam, dapat kenyamanan. Banyak orang pedagang-pedagang yang lewat minta, bakhil, apa dikasih? Kasih. Padahal masanya sulit. Nah, bulan depan nih Bun, ada satu masa, satu waktu yang luar biasa, hari raya kurban. Sudahkah kita mempersiapkan kurban terbaik kita? Kan kita kepengen keluarga kita seperti sekuat, kita kepengen menjadi ibu yang sekuat Ibu Siti Hajar kan? Diberi ujian yang luar biasa bertubi-tubi, ditinggalkan suami, anaknya mau disembelih, ya Allah, sempurna sudah itu bagaimana himpitan ujiannya, tapi tidak pernah sekalipun suuzon sama Allah, memberikan yang terbaik. Nah, salah satunya nih, sudahkah kita mempersiapkan kurban terbaik kita? Bukan hanya untuk anak-anak fakir miskin di Indonesia yang memang membutuhkan pertolongan dan perhatian kita, tapi sudahkah kita mendoakan anak-anak kita di Palestina? Saudara-saudara kita di Palestina, Bunda doain mereka enggak? Dalam sujud-sujud kita, apakah kita mendoakan mereka, ya Rabb, berilah mereka kemenangan? Saya sudah pernah datang ke sana, Bu. Saya 2 kali sampai di kota Aman di Yordania bersama ibu saya. Tapi qadarullah, memang Allah tidak izinkan ibu saya itu dapat visa dari Zionis Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis karena sedang dijajah saudara kita di sana. Jadi Bu, mereka dijajah di sana. Mereka tidak bisa leluasa seperti kita di sini. Kita tuh cuma baru 2 tahun dikasih pandemi, yang setiap orang itu saling mendukung, saling guyup. Itu kalau di kompleks rumah saya, kalau ada yang ketahuan kena COVID, itu masakan, bantuan, datang ke rumah-rumah mereka. Vitamin, udah pokoknya ibu nggak usah pusing, nggak usah keluar rumah, fokus aja supaya cepat sembuh, nggak usah mikirin masak apa, nggak usah mikirin yang lain-lainnya. Itu tetangga-tetangga itu, yang nggak bisa masak kasih uang, yang nggak punya uang metik buah, kirim ke rumah yang sakit. Itu kita sekarang. Tapi saudara-saudara kita di Palestina, Masya Allah, saya bertemu dengan imam besar Masjid Aqsa di sana. Kabarkan kepada saudara-saudara kita di Indonesia, jangan takut datang ke Baitul Maqdis, jangan takut, karena kalau kita membiarkan mereka, ya, maka kita bisa kehilangan masjid 3 terbesar dalam kehidupan kita, simbol dalam agama Islam, yang begitu banyak para nabi lahir di sana. Memang tidak murah, karena tidak mudah. Kalau kita dapat ke sana sendiri untuk memberikan kebaikan, belum tentu dapat visanya. Ibu saya tuh udah sampai di Aman, sambil berlinangan air matanya. Kan janjinya kan ke Aqsa, ya, tapi nggak dapat visanya mah. Sampai bulan lalu beliau wafat, nggak sampai kakinya menginjak ke Baitul Maqdis. Karena waktu itu program umroh, habis itu dari umroh kita ke Aqsa. Ada 4 orang yang nggak dapat visa termasuk saya. Udah di Aman. Alhamdulillah, qadarullah, 2 tahun kemudian saya dapat kesempatan. Allah berikan saya kesempatan untuk datang sholat di Masjidil Aqsa dan melihat sendiri bagaimana tekanan mereka, bagaimana himpitan mereka. Itu baru di Yerusalem, gimana di Gaza. Jadi saya mengetuk hati para bunda untuk mau tahun ini berkurban di sana. Memang tidak murah karena di sana tidak ada kambing ya Bun ya, adanya unta. Unta itu 1 ekornya 30 juta.
Tapi Bunda jangan panik. Kalau mungkin 30 juta terlalu banyak buat Bunda, ya, kita bisa urunan. Misalnya satu orang 3 juta, kita ajak 10 orang, teman kita, tetangga kita, teman pengajian kita, agar terkumpul 10 orang untuk bersama-sama memberikan kurban terbaik. Jadi kalau di sini harga kami 3 juta, mungkin tahun ini Bunda bisa berbagi kebahagiaan, kehangatan, daging-daging kurban Bunda berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ya, ada video yang bisa di-share enggak? Jam berapa azan? Pengen dipeluk ya, lihat anak-anak di sana ya. Jadi Bunda nggak gampang untuk datang ke Palestina, wabil khusus ke Gaza. Ke Gaza ini izinnya sangat spesial, nggak bisa semua orang tuh bisa dapat kesempatan berada di Gaza. Ini anak-anak kita di sana itu mereka tuh mainnya tuh bukan dengan main boneka atau main gadget, tapi mereka main dengan senjata. Ya, mereka terbiasa dengan peluru-peluru, desingan bom, yang mereka tuh sudah menjadi kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa memberikan rasa aman kepada mereka, kita bisa memberikan rasa nyaman kepada mereka seperti anak-anak kita dengan memberikan kurban terbaik kita tahun ini di Palestina. Jadi saya mengajak Bunda untuk, apakah ada formulirnya? Jadi Bunda siang hari ini Bunda cuma mengisi formulir ini dari DT Peduli. Bunda ikut berkurban di Palestina dengan unta, ya bisa 1 ekor, bisa 1/10-nya. Jadi bisa 3 juta, bisa juga 30 juta. Kalau 30 juta terlalu besar, karena memang di sana tidak ada kambing, ya tidak ada sapi, yang ada itu unta. Jadi ini sudah menjadi kegiatan yang sudah lama dilakukan dari DTP yang punya kemampuan mengakses datang sampai ke Gaza untuk memberikan kurban-kurban terbaiknya bagi mereka. Mereka ini anak-anak yang banyak penghafal Al-Quran ya Bunda ya. Mereka ini karena nggak punya tempat playground, tempat bermainnya ngapain? Menghafal Al-Quran, Insya Allah. Jadi saya ingin mengajak sebelum ke pertanyaan, saya kasih kesempatan pertanyaan buat bunda-bunda yang Bunda mau hari ini untuk ikut berkurban di Palestina dengan berkomitmen. Ya, jadi ini lembar komitmen yang Bunda bisa isi berapapun rupiah yang Bunda akan kirimkan kepada mereka, berapapun itu nanti dari pihak Darut Tauhid Peduli yang bisa menjemput. Bisa juga Bunda mentransfer kekurangan dari hewan kurban yang akan Bunda kurbankan di sana, gitu ya Bunda ya. Saya berharap akan ada banyak bunda-bunda di sini yang mau menyisikan perhatiannya, ya upayanya untuk ikut berkurban di Palestina, gitu ya. Apakah sudah ada yang
berkeinginan, sudah ada yang niat kepengen kurban di Palestina? Apakah ada di sini? Ada? Baik, nanti Bunda sekarang WA suami, kan suami kan pemimpin kita ya, suami yang memutuskan. Nanti sampaikan kepada suami, Pak, tahun ini kita kurban di Palestina yuk. Tapi kan unta kan mahal, Bu. Tenang Pak, jangan panik Pak. Kalau 30 juta itu kemahalan, bisa 15 juta. 15 juta masih banyak. Oke, bisa 3 juta. Kalau 3 juta kebanyakan juga, ya walau bisawab. Ya, jadi nanti Bunda bisa tanya kepada para suami, ajak handai taulan untuk mau berkurban di Palestina dengan unta yang bisa sendiri dan bisa beramai-ramai 10 orang. Bunda kan saya yakin ini banyak kajian majelis taklimnya ya. Nanti Bunda bisa mengajak teman-teman di majelis taklim, ya bisa sendiri, bisa bersepuluh untuk sama-sama berkurban dengan kurban unta di Palestina gitu ya. Baik, saya kasih kesempatan buat Bunda kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan boleh, atau melengkapi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menyimpulkan juga boleh, curhat juga boleh. Ada Bun? Ini mudah-mudahan karena bukan ngantuk ya. Apalagi yang jider, tahu jider Bu? Yang ngajinya nyender, aduh udah enak banget ya tuh. Menggut-menggut, iya bener, iya, bener gitu. Tapi enggak ya. Baik, ada yang mau ditambahkan Bun? Ada? Silakan monggo. Silakan Bunda yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan, atau mungkin ingin menyampaikan sesuatu atau bercerita boleh. Monggo silakan bisa angkat tangan yang ingin bertanya. Apakah sudah ada? Belum ya? Ini semuanya udah pakar-pakar semua berarti insya Allah ya. Jadi tinggal pelaksanaannya aja gitu Bun ya. Bagaimana cara kita bisa menjadikan gadget atau sesmat ini menjadi ladang amal saleh kita ya. Apakah ada? Baik, apakah ada yang sudah mau berkurban? Apakah ada? Dan hari ini, siang hari ini nggak ada riak di antara kita ya. Saya hampir yakin semua Bunda ada ahli ibadah semua. Berat rasanya untuk maju ke depan, mempelopori atau mengajak, menyemangati saudara kita untuk ikut berkurban, itu memang berat sekali. Karena hati itu harus benar-benar ditata untuk tidak riak, tidak sum'ah gitu, untuk maju ke depan, untuk bisa menjadi pelopor atau mengajak orang pada kebaikan. Tapi barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka Allah akan berikan pahala dari orang yang mengerjakan kebaikan yang diajak, tanpa mengurangi pahala orang yang beramal, gitu ya Bun ya. Baik, ada yang bertanya Bunda? Silakan. Gak ada? Kita pulang aja sekarang. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau gitu saya bertanya sama Bunda ya. Tadi Bunda sudah sama-sama kita diskusi ya, bahwa nggak diskusi sih, disampaikan karena belum ada pertanyaan, belum ada diskusi, bahwa kita harus punya kurikulum dalam pendidikan, harus tahu kurikulum anak itu seperti apa. Bunda tahu nggak sih surat apa yang Allah perintahkan kepada kita, tahapan-tahapan apa yang harus kita berikan kepada anak-anak? Itu di surat apa sih Bun? Ada yang tahu Bun? Ada? Boleh angkat tangan. Nanti yang bisa jawab saya kasih jeruk. Nggak suruh jeruk ya. Ada? Ada yang tahu surat apa? Ya, surat apa Bu? Al-Furqan. Surat berapa? Surat ayat berapa Al-Furqan? Ya bunayya la tusyrik billah. Surat apa? Surat Luqman. Siapa yang jawab tadi surat Luqman? Surat Luqman. Ya, ada satu orang yang berupaya, satu orang yang menjawab. Ini lebih dari 20 orang yang hadir pada hari ini. Yang diberi kesempatan bertanya nggak mau bertanya.
Ya, ini pendidikan kolonial yang begini nih, termasuk yang bicara. Saya tuh dulu di Jerman, di Berlin, kalau kuliah itu memang malu untuk bertanya, padahal nggak tahu. Ini bukti saya tanya, surat apa? Cuman 2 orang yang jawab dari 20 orang ini lebih. Padahal dikasih kesempatan untuk ada yang mau bertanya. Karena kebiasaan dengerin itu ya apa? Takbik albar kali ya, dengerin ya gayung ya. Terus kalau tidak direview ya Bun, sulit kita untuk ngamalin. Ketika pulang ditanya, tadi ketemu sama Bunda Asri, ketemu apa yang disampaikan nggak tahu, pokoknya suruh berkorban aja di Palestina. Materinya tuh nggak tahu apa gitu. Padahal mudah-mudahan ini menjadi resep ya kita menghadapi anak-anak kita yang punya sosmed itu kan mungkin lebih dari 1 ya. Mungkin IG, mungkin apa Twitter gitu, dan mudah-mudahan dengan pemahaman kita yang sedikit ini bisa menjadikan mereka anak-anak yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih mandiri dalam bersosmed gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Saya beri kesempatan kedua nih. Ada yang mau bertanya? Ada. Saya tanya lagi ya. Saya tanya, kalau Luqmanul Hakim yang diabadikan dalam Al-Quran itu nabi atau bukan Bun? Bukan. Siapa dia? Laki-laki biasa berkulit hitam tapi diberikan Allah hikmah yang banyak. Ini mesti kita tahu. Gitu ya Bun ya, supaya ngajinya kita tuh ngaji yang efektif, yang kita bisa amalin gitu loh Bun. Kalau kita nggak bertanya, kita nggak diskusi, ya sulit kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi ngajinya banyak, tapi tidak bisa diamalkan. Di Indonesia ini Bun, lebih dari 80% manusia beragama Islam. Perintahnya sholat, iqra, belajar. Tapi lihat bagaimana beban yang akan ditanggung anak-anak kita, berapa hutang, padahal kekayaan alamnya banyak. Ini saya mengajarkan Bunda, termasuk saya yang berbicara, agar kita menjadi orang tua yang kritis, orang tua yang mau menggunakan akalnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabaru ayatihi latazakar ulul albab. Jadi kitab Al-Quran yang penuh berkah diturunkan agar kita mau menggunakan akal kita Bun, agar kita mau mentadabur, menghayati, berpikir, supaya kita menjadi ulil albab. Jadi kajian kita banyak tapi tidak bermakna apa-apa, seperti buih di lautan. Kenapa? Karena tidak dicerna. Kalau tidak dicerna tidak bisa diamalkan. Gitu ya Bun ya, mudah-mudahan kita termasuk ibu-ibu yang kritis, ibu-ibu yang benar-benar belajar gitu, bukan hanya jiro. Tahu jiro nggak Bu? Habis ngaji catatannya ditaruh. Itu kalau di Indonesia gitu deh. Di Jakarta suka digodain sama ustadz-ustadz nih, ini ibu-ibu ya kalau udah dikasih kajian ditanya nggak tahu, nggak ada yang mau jawab. Mungkin di sini tawadu semua ibu-ibunya ya, tawadu semuanya, masya Allah. Baik, terakhir, ada yang mau bertanya? Nggak ada. Ada yang mau ikut berkurban? Ada but nggak di situ? Ada but di DTP. Ada yang mau ikut berkurban? Ada yang mau jadi orang yang mengajak pada kebaikan untuk ikut berkurban di Palestina? Ada? Ada Bun? Ada juga. Baiklah. Jadi saya berhusnuzon, bunda-bunda semua di sini memang nggak biasa untuk beramal, mengajak pada orang lain. Jadi amal untuk dirinya sendiri. Nanti bunda-bunda yang tetap mau ikut beramal, tetap mau berkurban di Palestina, nanti bunda bisa datang ke booth di depan. Di depan ada booth DTP, bunda bisa datang ke sana, bisa tanya bagaimana teknisnya, berapa yang bunda ingin sumbangkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Gitu Bun ya. Baik, karena sudah tidak pertanyaan, tidak ada yang mau maju ke depan juga, nggak ada yang mau curhat juga. Jadi saya pikir kita sudahkan saja pertemuan kita pada siang hari ini ya Bun ya. Sebentar lagi akan asar, dan saya berharap ini bermanfaat ya Bunda ya. Walaupun ada 1-2 ayat, tapi mudah-mudahan bisa kita cerna,
bisa kita tadaburi dan langsung bisa kita amalkan ya Bun ya. Mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bunda, mohon pintu maaf yang seluas-luasnya ya Bun ya. Dan kalau kebenaran itu datangnya dari Allah, kalau kesalahan itu datang dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.